Hai, Assalamualaikum adik-adik, sahabat kamu, Bah. Kembali lagi sama kamu di kelas fundamental tentang ngebahas sub di pengetahuan kuantitatif UTBK. Masih ngebahas tentang logaritma. Kamu di sini udah masuk ke part 2 ya. Nah, kamu mau recall lagi nih beberapa sifat logaritma yang sebelumnya sudah kamu jelaskan juga di sini. Kamu sih kasih lihat aja, recall aja ya, supaya adik-adik ingat lagi untuk apa aja sih sifat-sifat logaritma yang berlaku gitu. Di sini ada yang perkalian, ingat yang ada perkalian itu jadi ditambah, yang pembagian itu jadi dikurang, terus ada yang berpangkat, ini seperti ini berlakunya. Oke, dan ada yang untuk mengubah basis logaritma. Oke, sedikit aja ya recallnya. Sekarang kamu mau lanjut nih, kemarin kita udah bahas di beberapa soal. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan bahas soal lagi. Masih tentang logaritma ini. Yuk, semangat adik-adik. Kita mulai untuk pembahasan yang pertama di part 2 ini. Oke? Sekarang yang ditanyakannya apa nih? Jika diketahui log 2x kuadrat min x min 15 sama dengan log x min 3, maka salah satu nilai x yang memenuhi yaitu apa? Karena di sini gak ada basis yang tertulis, berarti artinya basis dia adalah 10. Ingat ya, kalau misalnya gak ada basisnya yang ditulis, berarti dia itu otomatis adalah basisnya 10. Ini juga 10. Maka dia basisnya sama. Nah, sekarang berarti karena basisnya sama, udah aja kita fokus di sini. Artinya adalah kita fokus aja langsung di sini. Akar 2x kuadrat min x min 15 itu sama dengan x min 3. Karena di sini ada akar, maka kita pangkatkan saja kedua ruasnya supaya akarnya hilang. Maka ini jadi apa? Hilang akarnya 2x kuadrat min x min 15. Nah, ini x min 3 kuadrat. Kalau ada a min b kuadrat, itu artinya adalah a kuadrat min 2ab dan ditambah b kuadrat kan? Ya. Maka di sini berlaku x kuadrat min 2ab, 2 kali x kali 3. Jadi min 6x plus 9. Ya, karena min 3 kali min 3 itu adalah plus 9. Sekarang kita kelompokkan yang variabelnya sama. Jadi 2x kuadrat min x kuadrat min x plus 6x min 15 min 9 sama dengan 0. Supaya sama dengannya lurus. Nah, 2x kuadrat min x plus 6x min 15 min 9. Hasilnya berapa? 2x kuadrat min x kuadrat hasilnya adalah x kuadrat. Min x plus 6x hasilnya adalah plus 5x. Min 15 min 9 hasilnya min 24 sama dengan 0. Kita faktorkan di sini. Berarti x-nya itu berapa? Kalau dikalikan 24, kalau dijumlahkan hasilnya plus 5. Berarti kan 8 kali 3 ya. 8 kali 3. Harus plus 5, berarti ini harus plus, ini harus minus. Maka x-nya adalah sama dengan min 8 atau x sama dengan 3. Nah, mana nih yang memenuhi salah satu x yang memenuhi? Lihat di opsinya. Harus antara min 3, min 8 atau 3. Yang ada adalah min 8 ya. Maka opsi yang benar adalah min 8. Oke, kita lanjut nih. Kamu sekarang mau bahasnya yang contoh soal logaritma yang ada di UTBK. Tipe-tipenya itu seperti apa nih? Ada nih, kita simak ya soal yang satu ini. Diketahui bahwa bilangan x memenuhi persamaan 4 pangkat x kuadrat min 3x plus 3 sama dengan 4. Jadi
Jika X juga memenuhi persamaan dari X log Y sama dengan Z dan Y bilangan positif, maka nilai X yang mungkin adalah, nah, jadi si X-nya ini memenuhi dua persamaan. Persamaan yang pertama itu 4 pangkat X kuadrat min 3X plus 3 sama dengan 4, dan X juga memenuhi X log Y sama dengan Z. Kita fokus dulu ke persamaan yang pertama. Kalau katanya berlaku apa di sini? 4. Ya, 4 pangkat X kuadrat. 4 pangkat X kuadrat min 3X plus 3 sama dengan 4. Artinya ini 4 pangkat 1 kan? Maka ini berlaku X kuadrat min 3X plus 3 sama dengan 1. Ini persamaan kuadrat. Langsung aja kita ruas kanannya jadiin sama dengan 0. X kuadrat min 3X plus 3 kurangi 1 sama dengan 0. Hasilnya X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Faktorkan adik-adik. Faktorkan jadi berapa? 1 dan 2, ininya harus minus, karena harus jadi min 3. Maka X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 2. Jadi X-nya bisa 1, X-nya bisa 2. Sekarang, manakah yang bisa memenuhi juga untuk persamaan X log Y sama dengan Z? Harus memenuhi X log Y sama dengan Z. Kita kembali ke konsep awal, ke eksponennya dari logaritma itu. Kalau dari logaritma ke eksponen jadi gimana? Kalau ada X log Y sama dengan Z, maka kalau dalam eksponennya adalah X pangkat Z itu sama dengan Y. Ya. Sekarang, kalau misalnya kita uji X pangkat Z itu harus sama dengan Y. Nah, di sini Y-nya itu harus bilangan positif juga ada di soalnya ya. Berarti kalau misalnya X-nya itu lebih dari 0, X-nya lebih dari 0, substitusikan ke persamaan ini. X pangkat Z sama dengan Y. Otomatis Y-nya juga positif ya. Kalau misalnya X-nya itu lebih dari 0, Y-nya itu juga hasilnya positif, memenuhi persamaan ini. Nah, si X itu apakah boleh sama dengan 1? Kita cek kalau X-nya sama dengan 1, boleh gak? Nah, kalau misalnya X itu yang ini, berarti kan 1 pangkat Z. Z-nya kan bisa berapapun tuh. 1 dipangkatkan berapapun, hasilnya pasti 1. Ya, berarti kalau misalnya X-nya sama dengan 1, itu hanya berlaku satu jawaban, hanya 1, si Y-nya. Sedangkan di sini tidak berlaku seperti itu. Maka X-nya itu harusnya tidak boleh sama dengan 1. X itu tidak boleh sama dengan 1. Maka gugur nih yang ini. Gugur untuk X sama dengan 1 karena tidak berlaku di persamaan yang kedua, di X log Y sama dengan Z. Dan Y-nya itu pasti sesuai soal itu harus lebih dari 0. Maka di sini yang memenuhi itu yang mana aja? Hanya yang X-nya sama dengan 2. Itu opsi yang D. Oke, gimana soal yang ini? Agak panjang tapi juga sebenarnya gak terlalu ya kalau misalnya kita udah langsung paham. Intinya adalah yang penting kita tahu konsep dasar dari logaritma itu sendiri tadi ya. Kembali lagi ke konsep dasarnya. Oke. Kamoti masih punya soal satu lagi deh. Ini mirip kayak yang tadi, tapi kayaknya ini lebih besar angkanya. Nah, di sini 3 log, bukan yang tadi yang di part 1 ada ya yang sama dengan Q. Nah, tapi ini lebih besar. Ditanyakannya adalah 24 log 288. Gimana caranya? Yuk kita simak sekarang. Diketahui 3 log 6 sama dengan P dan 3 log 2 sama dengan Q. Nilai dari 24 log 288. Kita uraikan, kalau 24 log 288 itu sama dengan apa nih?
24 log 288 sama dengan, bisa kita ubah apanya? Basisnya sesuai dengan sifat logaritma tadi. Kita sepakati mau berapa nih basisnya. Karena di sini clue-nya di P sama Q itu pakai 3 log, kita langsung aja menuju ke clue itu pakai basis 3. Maka di sini berlaku 3 log 288 dibagi 3 log 24. Nah, ini yang harus kita cari nanti hasilnya berapa. Nah, kita uraikan dulu dari 3 log 288. 3 log 288 kita bisa uraikan menjadi 3 log 288 itu berapa kali berapa? Bisa 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Yaitu menjadi penjumlahan kan? Jadi 3 log 2 pangkat 5 ditambah 3 log 3 pangkat 2. Nah, ini bisa kita kedepankan si pangkatnya jadi 5 kali 3 log 2 ditambah 2 kali 3 log 3. Hasilnya 3 log 2 itu sama dengan Q. Maka 5 kali Q ditambah 2 kali 1, yaitu 5Q tambah 2. Ya, 5Q tambah 2 hasilnya. Nah, sekarang di clue yang P itu sama dengan apa? P itu sama dengan 3 log 6. Bisa kita uraikan menjadi 3 log 2 kali 3. Sama dengan 3 log 2 ditambah 3 log 3. Makanya 3 log 2 itu sama dengan apa? Q. Jadi P sama dengan Q plus 1. Maka 1 itu sama dengan apa? P min Q. Ya. Maka si 5Q plus 2 kali 1 itu bisa kita ubah juga. 5Q plus 2 kali 1 itu sama kayak 5Q plus 2 kali P min Q sama dengan 5Q plus 2P min 2Q. Artinya variabel Q ada yang sama, berarti 5Q kurangi 2Q adalah 3Q plus 2P. Kalau disusun secara alfabet, maka ini harus 2P plus 3Q. Itu berlaku untuk 3 log 28. 3 log 288 yaitu 2P plus 3Q. Nah, sekarang yang belum kita tahu adalah 3 log 244. 3 log 24 maksudnya. 3 log 24 bisa kita juga uraikan menjadi apa? 3 log 24 bisa 3 log 2 kali 2 pangkat berapa nih? 2 pangkat berapa kali 3? 2 pangkat 3 ya. 8 kali 3. 8 kali 3 24 ya. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Terus ini artinya uraikan lagi menjadi 3 log 2 pangkat 3 ditambah 3 log 3. Betul? Maka di sini artinya 3 kali 3 log 2 ditambah 1. 3 kali 3 log 2. 3 log 2 itu Q. Berarti 3 kali Q ditambah 1 itu tadi apa? P min Q kan? Berarti 3Q min P min Q. 3Q plus P min Q. Berarti ada P 3Q kurangi Q plus 2Q. Ketemu 3 log 24 itu P plus 2Q. Substitusikan ke yang awal yang tadi. Yang awal yang tadi itu adalah 3 log 288. Itu sama kayak 2P plus 3Q. 2P plus 3Q per P plus 2Q. Adakah jawabannya 2P plus 3Q per P plus 2Q? Ada ya opsi yang A nih. Nah, gimana? Teman-teman, itu beberapa contoh soalnya nih dari yang ada di tipe-tipe soal UTBK. Jadi pesannya kalian harus paham dengan konsep dasarnya, kemudian pahami juga sifat-sifat logaritmanya itu ada apa aja. Jadi kalau tipsnya, kalau kalian ketemu soal, sebisa mungkin yang mau kalian ubah itu harus merujuk ke informasi yang sudah ada dalam soalnya. Itu tipsnya.
Nah, semangat adik-adik, semangat terus. Kalau misalnya belum paham boleh di recall lagi, diulang-ulang lagi videonya. Nah, itu saja untuk pertemuan di part 2 kali ini. Sampai jumpa lagi di kelas fundamental selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.